teman-teman, jadi sesuai dengan judul presentasi yang kita bahas, yaitu tentang lingkungan ekonomi dan politik dalam lingkup bisnis internasional. Sebelum kita masuk ke lingkup bisnis internasional, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian lingkungan bisnis secara umum. Apa sih lingkungan bisnis itu? Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Nah, dan juga ada beberapa hal nih yang dapat membentuk lingkungan bisnis. Di antaranya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis. Yang pertama itu kompetitor. Kompetitor itu adalah pesaing yang menawarkan produk layanan yang serupa. Terus yang kedua itu ada pemasok. Pemasok itu pihak yang menyediakan bahan baku produk. Terus yang ketiga ada media. Media itu saluran komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan atau menyebarkan informasi. Lalu selanjutnya ada kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan itu segmen tertentu dari pasar yang memiliki kebutuhan presensi yang serupa. Lalu ada pelanggan. Pelanggan itu individu yang membeli produk atau layanan kita. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah itu instansi yang mengatur kebijakan dan regulasi bisnis. Lalu selanjutnya ada kondisi pasar. Kondisi pasar itu situasi umum yang mencakup pemerintah, penawaran. Lalu selanjutnya ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada teknologi. Teknologi itu inovasi atau alat yang digunakan atau dapat meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada pemodal. Pemodal itu investor yang menyediakan uang atau dana untuk membangun atau mendukung operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada tren. Tren itu perubahan dalam presensi konsumen, teknologi, atau pasar. Dan selanjutnya ada beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai faktor dan kekuatan yang mempengaruhi kehidupan juga perkembangan lingkungan bisnis. Jadi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti kinerja karyawan, pengelolaan keuangan, budaya kerja, serta kualitas produk dan jasa yang akan ditawarkan. Semua ini menentukan bagaimana perusahaan beroperasi dan bersaing di pasar. Sementara itu, faktor eksternal adalah hal-hal di luar kendali perusahaan seperti kondisi ekonomi, tren sosial, kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, isu lingkungan, dan persaingan dengan kompetitor. Faktor eksternal ini seringkali berubah-ubah dan menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif di pasar. Oke, materi selanjutnya mengenai lingkungan bisnis internasional akan dijelaskan oleh teman saya, Zara. Kepada Zara, dipersilakan. Oke teman-teman, jadi lingkungan bisnis internasional itu dapat diklasifikasikan secara luas menjadi beberapa poin atau beberapa lingkup lingkungannya. Jadi yang pertama yaitu lingkungan ekonomi, yang kedua ada lingkungan politik hukum, dan yang ketiga ada lingkungan demografi atau lingkungan budaya. Oke teman-teman, jadi di bab Economic and Political Environment ini kita akan membahas salah satu subbab yaitu tentang lingkungan ekonomi. Nah teman-teman, di subbab bahasan ini lingkungan ekonomi dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama sistem ekonomi, yang kedua indikator ekonomi, dan yang ketiga adalah siklus bisnis. Next. Oke, di poin pertama, sistem ekonomi. Kita juga harus tahu nih teman-teman, sistem ekonomi itu apa sih? Jadi sistem ekonomi ini adalah sistem atau struktur di mana perekonomian suatu negara itu diatur, bagaimana sistemnya berjalan dari ekonomi itu sendiri. Jadi dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas, yang kedua ada sistem ekonomi komando, yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, dan yang keempat ada sistem ekonomi transisi. Oke, jadi sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas ini adalah suatu sistem pasar di mana yang memegang kekuasaan itu adalah pasar itu sendiri. Jadi pemerintah tidak ikut campur tangan teman-teman di dalam perekonomian negara tersebut. Salah satu contoh atau beberapa negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain.
Oke, kita next ke sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi yang kedua nih teman-teman. Jadi sistem ekonomi komando ini adalah sistem ekonomi di mana suatu pasar atau suatu perekonomian suatu negara itu yang mengatur adalah pemerintah. Biasanya di otoriter teman-teman, hanya ada satu yang mengatur kebijakan pasar, mulai dari distribusi barang dan jasa, harga dan lain-lain itu yang mengatur adalah pemerintah. Nah, negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi komando ini adalah Korea Utara, Kuba, dan Vietnam, serta negara-negara lain. Oke, kita masuk ke sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan juga komando. Jadi negara ini menganut sistem ekonominya tidak hanya salah satu antara kapitalis atau komando, tapi dua-duanya dianut. Jadi sebagian kebijakan pasar ada yang ditentukan oleh pemerintah dan ada yang juga ditentukan oleh pasar itu sendiri. Nah, contoh negara-negaranya adalah India, Brazil, Prancis, dan lain-lain. Oke, kita next ke sistem ekonomi yang terakhir, yaitu ekonomi transisi. Sistem ekonomi transisi ini adalah sistem ekonomi suatu negara yang mengalami perubahan, yang awalnya menganut sistem ekonomi A, berubah menjadi sistem ekonomi B. Nah, ini disebut namanya sistem ekonomi transisi, teman-teman. Jadi, sistem ekonomi transisi ini biasanya terjadi oleh negara-negara yang terjadinya revolusi di negara itu. Jadinya sistem ekonominya melakukan transisi atau perubahan. Nah, negara-negara yang menganut sistem ekonomi transisi ini adalah negara Polandia, Rusia, Kazakhstan, dan lain-lain. Oke, next. Oke, teman-teman, jadi di poin kedua yaitu indikator ekonomi. Indikator ekonomi ini apa sih teman-teman? Jadi indikator ekonomi itu adalah indikator atau tingkat pencapaian bagaimana kita melihat suatu perekonomian di negara tersebut. Jadi yang pertama di indikator ekonomi itu ada produk domestik bruto. Kita mengukur ekonomi suatu negara melalui produk domestik bruto atau kayak nilai barang dan jasa akhir nih dari suatu negara tersebut. Nah, PDB ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya PDB real dan PDB nominal. Di mana PDB real ini merupakan PDB yang sudah sudah di sudah berubah oleh deflatornya, sedangkan PDB nominal nih PDB yang masih merupakan barang jasa akhir, belum diotak-atik nih teman-teman, istilahnya seperti itu. Oke, di poin kedua ada yang namanya pendapatan nasional bruto atau GNI ya, gross national income. Jadi GNI ini adalah ukuran yang terluas dari aktivitas ekonomi. Maksudnya apa sih teman-teman? Nah, kalau tadi PDB itu adalah produk domestik nih teman-teman, yang produk-produk lokal aja. Kalau GNI atau PNB ini itu produk-produk dari luar negeri yang dihasilkan oleh warga masyarakat negara itu sendiri. Jadi digabung nih teman-teman. Nah, makanya disebut cakupan atau ukuran yang daripada ekonomi sendiri. Oke, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi indikator ekonomi ini ada nih pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kita melihat dari tahun ini ke tahun depan itu apakah ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah perubahan PDB suatu negara dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi kita bisa melihat teman-teman apakah PDB dari tahun ini dan tahun depan itu ada mengalami perubahan. Jadi bisa kita lihat tahun ini dikurang tahun yang lalu, apakah kita meningkat atau menurun nih PDB-nya. Nah, itu kita bisa lihat nih teman-teman pertumbuhan ekonomi dari negara kita sendiri. Nah, oke teman, kita sekarang masuk ke poin keempat, yaitu pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini adalah kita melihat nih teman-teman dari kualitas, kalau ekonominya baik pasti kan kualitas masyarakatnya baik, atau bisa kita lihat kalau misalkan kualitas masyarakatnya baik nih atau pembangunannya di negara tersebut baik, udah pasti ekonominya baik. Jadi salah satu pembangunan ekonomi itu berkaitan nih dengan yang namanya faktor-faktor kualitatif seperti tingkat buruh, tingkat perawatan kesehatan, kualitas dan tingkat standar kesehatan. Jadi balik lagi ke kita lihat nih fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan di negara tersebut apakah sudah terjamin, apakah sudah merata dan sudah baik. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu pembangunan ekonomi. Dan poin kelima, teman-teman, ada yang namanya indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu indikator ekonomi karena ketika pembangunan manusia atau sumber daya manusia di negara tersebut itu sudah berkualitas, sudah baik, pasti ekonomi di negara tersebut juga sudah stabil, sudah baik. Karena fokus dari indeks pembangunan manusia ini kita melihat nih teman-teman, kualitas sumber dayanya, fasilitas pendidikannya bagaimana. Jadi ketika kualitas sumber daya manusia ini sudah tinggi, sudah pasti ekonomi negara tersebut sudah baik dan negara tersebut sudah stabil nih teman-teman. Karena kan kita melihat salah satu unsur yang paling penting di suatu negara itu adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Oke, next.
Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu siklus bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sevia Aulia. Kepada Sevia Aulia, dipersilahkan. Oke guys, jadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu siklus bisnis. Jadi siklus bisnis ini adalah pola berulang dari aktivitas ekonomi. Ini ada 4 fase nih dalam siklus bisnis, yaitu yang pertama adalah kemakmuran, yang kedua resesi, yang ketiga depresi, dan yang keempat ada pemulihan. Di dalam siklus bisnis juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Faktor yang kedua yaitu neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran ini adalah suatu transaksi negara dengan seluruh dunia. Nah, di dalam neraca pembayaran ini ada dua keadaan. Yang pertama itu ada surplus. Surplus ini adalah keadaan di mana arus masuk valuta asing itu lebih banyak. Nah, keadaan yang kedua yaitu defisit. Defisit ini adalah keadaan arus masuk valuta asingnya itu kurang atau lebih sedikit. Nah, faktor yang ketiga itu ada nilai tukar. Jadi nilai tukar ini adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara lain. Jadi ini untuk mengukur seberapa banyak sih uang yang harus kita keluarkan untuk membeli mata uang negara lain. Pertanyaan yang sama nih untuk siklus bisnis. Kenapa sih siklus bisnis ini termasuk ke dalam lingkungan ekonomi juga? Karena siklus bisnis ini mencerminkan fluktuasi aktivitas ekonomi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Oke guys, jadi kita udah selesai nih pembahasan mengenai lingkungan ekonomi. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan demografis. Jadi lingkungan demografis ini adalah karakteristik suatu populasi yang berada di sekitar suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja atau pasar perusahaan tersebut. Di sini saya akan membahas 4 karakteristik populasi. Yang pertama yaitu ada ukuran populasi. Jadi ukuran dan tingkat populasi ini mempengaruhi sifat permintaannya. Sebagai contoh India. Negara India adalah negara dengan ekonomi kelas menengah yang sudah mulai bangkit pasca liberalisasi pada tahun 1991. Jadi sudah mulai terlihat nih peningkatan untuk permintaan terhadap barang-barang tahan lama seperti ponsel, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan bertumbuhnya populasi ini, beragam juga nih tingkat pendapatannya. Jadi, orang-orang dengan pendapatan yang rendah ini cenderung memiliki permintaan terhadap barang-barang dasar, sementara orang-orang yang berpendapatan tinggi cenderung memiliki permintaan terhadap barang-barang mewah. Kita lanjut nih, yang kedua ada distribusi usia. Distribusi usia ini adalah penyebaran populasi berdasarkan usia. Nah, distribusi usia ini memiliki pengaruh yang besar pada potensi pasar. Contohnya untuk negara-negara dengan usia muda yang lebih banyak ini memiliki permintaan yang besar terhadap barang-barang teknologi seperti ponsel, terus meningkat juga permintaan terhadap pakaian mahal. Sementara untuk negara yang populasi lanjut usianya itu lebih banyak, dia itu pendapatannya menurun dan biaya untuk pengobatan masyarakatnya meningkat. Lanjut, poin yang ketiga yaitu dividen demografis. Jadi dividen demografis ini adalah kondisi di mana suatu negara mengalami kenaikan atau peningkatan proporsi penduduk usia produktifnya dibanding non-produktifnya. Jadi, dividen demografis ini memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tetapi untuk memanfaatkan dividen demografis ini diperlukan kebijakan yang tepat seperti penciptaan lapangan kerja, terus akses terhadap kesehatan, terus tingkat pendidikan suatu negara juga. Nah, negara yang sedang atau pernah mengalami dividen demografis ini adalah Indonesia. Jadi pada tahun 2020 usia produktif di negara kita itu sangat besar atau tinggi. Kita lanjut ya ke poin yang terakhir yaitu distribusi pedesaan perkotaan. Ini nih kondisi yang menggambarkan bagaimana populasi tersebar di pedesaan atau perkotaan. Misalnya di Indonesia, mayoritas penduduknya itu masih banyak yang di pedesaan. Tetapi urbanisasi sudah meningkat terutama di Pulau Jawa. Sementara di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kebanyakan penduduknya itu ada di perkotaan. Jadi urbanisasi yang cepat membuat populasi di kota itu meningkat.
Nah, jadi gitu teman-teman, penting bagi bisnis untuk memahami karakteristik suatu populasi untuk merancang strategi yang lebih efektif lagi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghadapi perubahan populasi. Oke guys, jadi segitu aja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai lingkungan politik akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan politik dan hukum. Jadi, sistem politik itu mengacu pada sistem pemerintahan dalam suatu ekonomi. Ada dua klasifikasi luas sistem politik, yaitu yang pertama kolektivisme dan individualisme. Kolektivisme itu nilai budaya di mana individu terintegrasi dan terkait erat dengan masyarakat. Orang-orang di dalam masyarakat ini biasanya berorientasi pada kepentingan dan tujuan kelompok daripada kepentingan pribadi. Jadi gaya penyelesaian konflik dari kolektivisme itu untuk menghindari konflik, dia itu menggunakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang harmonis. Lalu yang kedua itu individualisme. Individualisme itu nilai budaya di mana individu berorientasi pada diri sendiri dan memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi. Individu ini seringkali fokus pada kepentingan pribadi dan independensi. Gaya konflik ini dia lebih cenderung menggunakan cara konfrontasi dan dominasi untuk mempertahankan kepentingan pribadi. Contoh negara yang individualis yaitu negara Amerika. Contohnya itu negara Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Lalu negara yang kolektivisme itu ada Cina, Jepang, dan banyak negara Asia Tenggara yang cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan totalitarianisme. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Jadi jenis-jenis demokrasi itu kan ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ada fitur-fitur demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan perwakilan untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, ada peradilan independen untuk melindungi properti dan hak individu. Lalu yang ketiga, ada pemisahan legislatif dari lengan eksekutif pemerintah. Yang keempat, ada hak untuk mengungkapkan pendapat secara bebas. Yang kelima, ada birokrasi non-politik dan infrastruktur pertahanan. Dan yang keenam, ada aksesibilitas ke proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yaitu totalitarianisme. Totalitarianisme itu adalah bentuk pemerintah yang mengontrol secara total semua aspek kehidupan masyarakat termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Jadi karakteristik utama dari totalitarianisme ini, negara itu mengatur semua aspek kehidupan warganya termasuk pendidikan dan media. Lalu hanya ada satu partai politik yang menguasai kekuasaan negara tersebut. Lalu ada kebebasan individu ditekankan dan oposisi itu dilarang. Contoh negara yang menganut totalitarianisme itu ada Uni Soviet pada saat di bawah kepemerintahannya Stalin, lalu Jerman Nazi. Totalitarianisme ini ada dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada komunisme, totalitarisme teokratis, totalitarisme suku, dan totalitarianisme sayap kanan. Yang pertama saya akan menjelaskan totalitarianisme komunis. Jadi itu totalitarianisme komunis itu dia mengutamakan kolektivisme dan penghapusan kepemilikan pribadi. Jadi negara itu mengontrol semua aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Contoh negara yang menganut totalitarianisme komunis yaitu Uni Soviet di bawah pemerintahannya Stalin. Lalu yang kedua itu totalitarianisme teokratis. Ini tuh memadukan kekuasaan politik dengan kekuasaan agama di mana
pemimpin agama memiliki otoritas absolut. Jadi contoh negara yang menganut totalitarianisme teokratis itu ada Iran. Yang ketiga ada totalitarianisme suku, yaitu berfokus pada identitas etis atau suku tertentu, seringkali mengabaikan hak kelompok lain dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan dominasi. Contoh negaranya yaitu rezim di Afrika yang menekankan supremasi suku tertentu. Lalu yang ketiga itu ada totalitarianisme sayap kanan. Dia tuh lebih menekankan nasionalisme ekstrim dan seringkali rasisme dengan penekanan pada kontrol sosial dan militer. Contoh negaranya itu ada Jerman. Jadi sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, saya Vera Ramadi Putri akan melanjutkan materi yang kita bahas pada kali ini, yaitu tentang pembahasan risiko politik. Nah, risiko politik ini merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi suatu negara sebagai tujuan bisnis. Risiko ini mengacu pada kemungkinan terjadinya perubahan dalam iklim politik yang dapat mengakibatkan penurunan posisi operasional suatu bisnis. Terdapat 3 penyebab utamanya, yaitu 1. Ketidakstabilan sipil, 2. Hubungan eksternal, 3. Perubahan kepemimpinan politik. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu ketidakstabilan sipil. Nah, baik, ketidakstabilan sipil ini biasanya terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat yang dapat dipicu oleh perubahan mendadak dalam kondisi ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun masalah sosial. Nah, ketika masyarakat itu merasa tertekan atau tidak adil, masyarakat cenderung melakukan protes atau kerusuhan yang dapat mengganggu kegiatan bisnis dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi investasi. Yang kedua yaitu hubungan eksternal. Nah, hubungan eksternal ini merujuk pada potensi risiko yang timbul dari hubungan antar negara tuan rumah atau tempat perusahaan beroperasi dan negara asal investor. Risiko ini bisa timbul dari ketegangan atau konflik yang mempengaruhi hubungan antar kedua negara dan berdampak pada operasional bisnis. Misalnya, jika terjadi ketegangan diplomatik atau konflik yang antar kedua negara, hal ini bisa mengakibatkan hilangnya pasokan barang dan akses ke pasar yang berdampak negatif pada kelangsungan bisnis. Yang ketiga adalah perubahan kepemimpinan politik. Nah, perubahan kepemimpinan politik ini merujuk pada situasi di mana pemimpin atau pemerintah suatu negara berganti. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan dalam regulasi operasional. Karena ketika pemimpin baru mengambil alih, mereka seringkali membawa agenda politik dan kebijakan baru. Ketidakpastian inilah yang bisa mengakibatkan pelanggaran kontrak yang ada atau pengambilan properti investor sehingga menciptakan risiko tambahan bagi perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Baik, selanjutnya ada juga yang namanya jenis risiko politik, yaitu yang pertama risiko kepemilikan. Risiko ini merujuk pada kemungkinan terjadinya perubahan dalam kepemilikan atau struktur tata kelola suatu perusahaan multinasional. Hal ini bisa terjadi melalui nasionalisasi perusahaan yang sudah ada atau transfer kepemilikan. Nah, bentuk risiko kepemilikan yang lebih ringan dapat muncul akibat perubahan aturan investasi yang memaksa perusahaan untuk mengurangi kepemilikan mereka, seperti berbagi kepemilikan dengan perusahaan lokal. Yang kedua yaitu risiko operasional. Hal ini terkait dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan multinasional akibat perubahan kebijakan yang memengaruhi cara mereka beroperasi. Risiko ini muncul karena adanya perubahan dalam aturan permainan yang mengatur operasi perusahaan asing. Yang ketiga adalah risiko transfer. Nah, risiko ini merujuk pada pembatasan terhadap pergerakan bebas faktor produksi. Ini seringkali terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi bagaimana perusahaan dapat mengelola sumber daya mereka di pasar internasional, seperti perubahan aturan visa untuk berbagai kategori pekerja yang menyebabkan kesulitan dalam migrasi tenaga kerja. Baik, selanjutnya tentang negosiasi bisnis operasional.
Nah, perusahaan multinasional itu beroperasi di berbagai tingkatan baik di negara asal maupun negara tuan rumah. Dan oleh karena itu harus berurusan dengan kelompok pihak yang berbeda. Negosiasi bisnis ini adalah alat yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan operasi bisnisnya pada tingkat yang berbeda di lingkungan operasinya dengan kelompok orang yang berbeda. Proses negosiasi bisnis internasional dapat terjadi pada tingkat yang berbeda di antaranya adalah satu, pemerintah dengan pemerintah. Di tingkat ini, pemerintah dari negara asal dan negara tuan rumah bernegosiasi mengenai berbagai isu, seperti pinjaman jaminan investasi, syarat perdagangan, dan masalah ekonomi, serta politik secara keseluruhan. Negosiasi ini penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung investasi dan perdagangan antar kedua negara. Yang kedua yaitu pemerintah dengan perusahaan multinasional atau TNC. Nah, perusahaan multinasional sebagai korporasi global memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan. Tetapi mereka juga perlu bernegosiasi dengan pemerintah negara asal dan negara tuan rumah mengenai berbagai masalah mulai dari kebijakan moneter dan pajak, pengendalian harga, transfer teknologi, serta persetujuan untuk meminjam dana. Yang ketiga yaitu perusahaan multinasional dengan anak perusahaan atau inflasi. Mohon maaf, yang di layar ini ada salah penulisan. Jadi, yang ketiga yaitu yang tadi disebutkan yaitu perusahaan multinasional dengan anak perusahaan atau afiliasi. Nah, perusahaan multinasional harus berurusan dengan afiliasi atau anak perusahaan lokal yang mungkin berada dalam lingkungan budaya dan ekonomi yang berbeda. Negosiasi di tingkat ini mencakup masalah kebijakan jangka panjang serta masalah operasional sehari-hari. Perusahaan multinasional perlu menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan kondisi lokal. Nah, proses negosiasi ini menciptakan hubungan yang kompleks antar berbagai pihak dan dapat menghasilkan negosiasi yang saling terkait serta tawar-menawar yang multilapis. Hal ini menunjukkan pentingnya keterampilan negosiasi dalam menjalankan operasi bisnis internasional secara efektif. Selanjutnya, kita bisa melihat tujuan negosiasi bisnis internasional dari dua sudut pandang berbeda, yaitu yang pertama dari sudut pandang TNC, yaitu tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Ini berarti menciptakan kondisi yang tidak diskriminatif dan perlakuan yang setara terhadap perusahaan asing. Perusahaan multinasional asing perlu mendapatkan legitimasi dan penerimaan di negara tuan rumah. Mereka berusaha meyakinkan pemerintah negara tersebut tentang peran positif mereka dalam ekonomi lokal dan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, transfer kepemilikan, serta pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Yang kedua yaitu sudut pandang dari pemerintah. Nah, negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah itu didorong oleh kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah seringkali memberlakukan pembatasan, seperti pada repatriasi dividen atau langkah-langkah untuk melindungi industri domestik. Selanjutnya, yaitu daya tawar TNC atau perusahaan multinasional. Nah, itu terdapat beberapa faktor nih tentang sumber daya yang membuat perusahaan multinasional memiliki kekuatan dalam negosiasi. Di antaranya adalah satu, kepemilikan teknologi. Nah, kepemilikan teknologi yang unggul adalah aset yang sangat berharga dan memberikan kekuatan besar dalam negosiasi. Teknologi ini dapat membuat pertumbuhan dan perkembangan yang luas di negara asal. Yang kedua yaitu merek global. Nah, perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, McDonald's itu memiliki merek global yang sangat kuat, memberikan mereka kekuatan besar dalam negosiasi. Namun, mereka juga sering menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar regional. Misalnya McDonald's baru mendapatkan izin untuk beroperasi di Kerala pada tahun 2013, meskipun sudah berada di pasar India sejak tahun 1991. Yang ketiga yaitu keragaman produk. Nah, perusahaan multinasional itu menawarkan banyak keragaman produk lebih disukai karena mereka dapat membantu menghasilkan berbagai produk lokal yang dapat membantu menghemat impor bagi negara tuan rumah. Keragaman produk ini membantu meningkatkan kemampuan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang keempat yaitu potensi ekspor. Kemampuan perusahaan multinasional untuk menawarkan produk dengan potensi ekspor membuat mereka lebih kuat dalam negosiasi. Hal ini karena produk tersebut dapat membantu negara asal meningkatkan kemampuan ekspor dan menghasilkan devisa asing. Yang kelima yaitu investasi yang ditawarkan. Nah, kekuatan negosiasi perusahaan multinasional juga dipengaruhi oleh jumlah investasi yang dibawa ke negara tuan rumah.
Investasi ini tidak hanya membawa modal, tetapi juga membawa teknologi, keterampilan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, investasi ini memberikan manfaat tambahan yang signifikan bagi negara tuan rumah. Dengan demikian, perusahaan multinasional memiliki berbagai sumber daya yang membuat mereka memiliki kekuatan dalam negosiasi, baik dari segi teknologi, merek global, keragaman produk, potensi ekspor, maupun investasi yang ditawarkan. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.